Film ini dimulai pada tahun 2145. Ambisi manusia bikin masalah lagi saat perusahaan Wayan Utani mengaktifkan kapal riset MOR 9000. Sebuah tim ilmuwan menemukan tubuh xenomorph, makhluk asing yang mereka kira sudah lama mati. Tapi xenomorph penuh kejutan, bahkan tubuh mati mereka bisa membentuk cangkang pelindung yang tetap menjaga potensi mematikannya. Karena ingin tahu, tim ini mulai mengkloning dan bereksperimen pada makhluk itu, membuka jalan untuk bencana. Sementara itu, di koloni tambang terdekat, seorang wanita muda bernama Rain sedang memulai harinya setelah shift kerja yang berat. Dia berencana mengunjungi kantor pelayanan publik untuk mengurus dokumen perjalanan. Adik laki-lakinya, Andy, yang sebenarnya adalah android, ikut dengannya. Andy punya sifat yang manis dan tenang, dan sering berusaha menyemangatinya. Di perjalanan, Andy bilang kalau pemilik rumah mereka sedang menagih sewa, tapi mereka nggak punya uang buat bayar. Sesampainya di kantor, Rain mendapat kabar buruk. Meskipun dia sudah menyelesaikan jam kerja yang diwajibkan, undang-undang baru memaksa pekerja untuk bekerja tambahan 5-6 tahun lagi. Mereka bisa meninggalkan koloni dengan perasaan frustrasi. Dia balik ke Andy, tapi ternyata Andy sedang diserang oleh beberapa remaja. Soalnya Andy itu android, dan di koloni ini robot diperlakukan seperti warga kelas 2. Rain mengusir para pengganggu itu dan memeriksa sistem Andy buat memastikan dia baik-baik saja. Hari mereka berubah tiba-tiba saat mantan pacar Rain, Tyler, nelpon. Rain dan Andy lalu mengunjungi rumah Tyler. Di sana mereka ketemu sepupunya Bourne, pacar Bourne yang bernama Navarro, dan adik perempuan Tyler, Kay. Tyler jelasin kalau koloni tambang ini makin berbahaya, tempat tinggal karena gas beracun dan kondisi yang mengerikan. Harapan mereka cuma kabur ke Iaga, sebuah koloni pertanian yang damai. Tapi ada masalah, mereka butuh ruang kriogenik untuk perjalanan jauh itu dan mereka gak punya sama sekali. Tyler ngasih ide nekat, mereka bakal nyusup ke kapal Romulus yang ditinggalin buat nyolong kapsul kriogenik. Bohr maksa supaya mereka pakai Andy buat ngehack sistem kapal, tapi Rain ragu mau ngejebolin Andy ke bahaya. Akhirnya dia setuju dan kelompok itu siapin misi. Pas udah di kapal Romulus, mereka nemuin kapal itu kosong banget dan sunyi, tak ada tanda-tanda kehidupan, gravitasi tidak stabil, dan ruang kriogenik rusak. Saat mereka mencari persediaan untuk menghidupkan kamar-kamar itu, mereka menemukan hal mengerikan seperti android yang meleleh dan petunjuk masa lalu kelam kapal itu. Ketegangan meningkat ketika Bohr mengejek Andy, dan terungkap bahwa kebencian Bohr terhadap android berasal dari tragedi pribadi. Saat kelompok itu terus berjalan, Kay mengungkapkan rahasia kepada Rain bahwa dia hamil dan tidak ingin Tyler tahu. Mencari ruang kriogenik, kelompok itu menemukan sesuatu yang mengerikan, 36 facehugger alien. Makhluk-makhluk itu lepas dari tempat tahanannya, menjebak kelompok tersebut di dalam ruangan, dan kekacauan pun terjadi. Rain dan Navarro buru-buru datang membantu, tapi Rain menemukan sebuah android yang tidak aktif di dekat situ. Saat dia mendekati, android itu tiba-tiba menyala dan memperingatkannya untuk berhati-hati sebelum mati lagi. Kembali di ruang kriogenik, Andy menyala tepat waktu untuk menyelamatkan Tyler dari facehugger. Kelompok itu berhasil kabur, tapi beberapa makhluk mengikuti mereka dan Navarro terinfeksi dan putus asa untuk menyelamatkannya. Mereka mengaktifkan kembali android yang mereka temukan, yang memperkenalkan dirinya sebagai Brock. Brock dengan dingin memberitahu mereka bahwa Navarro tidak bisa diselamatkan, alien di dalam tubuhnya akan segera membunuhnya, dan mereka harus mengakhiri hidupnya sebelum itu terjadi. Andy dengan berat hati setuju dengan Brock, percaya itu satu-satunya cara untuk menjaga Rain tetap aman, tapi anggota kelompok lainnya menolak menyerah. Mereka mencoba operasi berbahaya untuk membakar dan mengeluarkan alien dari tubuh Navarro. Prosedurnya berhasil, tapi Brock memperingatkan masih ada kemungkinan besar dia terinfeksi. Saat kelompok itu lagi debat tentang langkah selanjutnya, Brock ngomong berdua sama Andy. Dia bilang kalau mesin kayak mereka itu dibuat-buat ambil keputusan susah, kadang harus mengorbanin satu nyawa supaya banyak yang selamat. Pas Andy nyaranin buat ngilangin Navarro demi lindungin kelompok, Rain langsung nyela, minta dia berhenti dan nanya apa kenangan Brock ngaruh ke perilakunya. Dalam upaya putus asa, Rain coba ngelakuin sesuatu buat mengingat Brock dari Andy. Tapi Andy membuat semua orang kaget dengan menolak Bourne setelah melihat perubahan perilaku Andy. Panik, Bourne menyetrum Andy untuk melumpuhkannya. Memanfaatkan kesempatan itu, Bourne lari kembali ke kapal utama meninggalkan Andy di belakang. Saat Andy menyala kembali, rasa bersalah membanjiri pemrogramannya. Dia minta maaf pada Rain dan mengejar kelompok itu dengan tekad untuk memperbaiki semuanya. Sementara itu, Navarro yang sudah terinfeksi facehugger merasakan sakit tajam dengan senter. Dia memeriksa dadanya sendiri dan menyadari xenomorph di dalam tubuhnya sudah tumbuh sepenuhnya. Dalam momen yang mengerikan, alien itu tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya dan langsung membunuhnya. Kay yang ketakutan berteriak saat kekacauan terjadi. Bourne yang panik memukul kepalanya hingga pingsan.
Alien itu memanfaatkan kekacauan untuk kabur dan mulai tumbuh semakin kuat di lingkungannya. Sementara itu, kapal menabrak stasiun Romulus, menciptakan situasi baru yang lebih berbahaya. Untuk menghentikan Xenomorph dan menyelamatkan Kay, Rain, Tyler, dan Andy masuk ke lorong stasiun yang gelap dan membingungkan. Tapi mereka nggak sadar kalau facehugger lain masih hidup dan bersembunyi di kamar-kamar sekitar. Kelompok itu bikin rencana berisiko. Ningkatin suhu ruangan supaya facehugger jadi lambat, terus menyelinap tanpa bikin suara. Mereka tanya Brock, apakah rencana itu mungkin berhasil? Brock, dengan logika dinginnya, setuju itu mungkin, tapi ngasih peringatan kalau risikonya tinggi. Di kapal pelarian, Kay dan Bor nemuin tubuh Navarro yang udah nggak bernyawa waktu lagi ngejelajahi kamar lain. Alien yang sedang dalam keadaan seperti kepompong, bersiap untuk berevolusi lebih lanjut. Born yang sudah bertekad membunuhnya menyerang makhluk itu dengan senjata listrik, tapi saat lengah, alien itu menyerang balik, menusuk Born dan melukainya parah. Darah asamnya tumpah ke tubuh Born, membakar sampai meledak dahsyat. Alien yang kini sudah berkembang sempurna berhasil kabur dari kepompongnya. Kay yang ketakutan mencoba menghubungi Tyler lewat alat komunikasi. Sementara itu, Tyler, Rain, dan Andy merayap di dalam ruangan yang remang-remang, terdengar samar suara alat komunikasi itu. Tiba-tiba terdengar suara keras yang memecah keheningan tegang. Facehugger yang terkejut oleh suara itu langsung menoleh ke arah kelompok itu dan mulai mengejar mereka. Tyler cepat-cepat teriak ke Kay supaya cari kunci pintu keamanan dan kabur. Tapi karena panik Kay terpeleset dan jatuh, kepalanya terbentur keras ke lantai. Saat Kay mulai sadar dan kembali siuman, alien itu langsung menyerang, menusuknya dengan ekor tajamnya sebelum dia sempat kabur. Tyler berteriak penuh amarah dan patah hati, mengutuk Andy karena cuma diam dan gak ngapa-ngapain. Andy tetap cuek dan gak terpengaruh. Kata-kata Tyler menegaskan bahwa mereka harus terus bergerak jika ingin bertahan hidup. Kelompok itu akhirnya sampai di laboratorium utama kapal. Brock, android yang dingin dan logis, terhubung dengan komputer kapal dan mulai mengungkap rahasia dari masa lalu. Bertahun-tahun yang lalu, para ilmuwan di kapal Romulus menemukan makhluk Xenomorph dan menjadi sangat tertarik dengan kemampuan uniknya. Makhluk itu tidak butuh makan atau istirahat dan dibuat untuk membunuh siapa saja yang menghalanginya. Para ilmuwan terutama penasaran dengan darah asamnya. Berharap bisa membuka rahasia untuk menciptakan manusia yang lebih kuat dan maju. Sebuah video dari arsip menunjukkan seorang ilmuwan menyuntik seekor tikus mati dengan serum yang terbuat dari darah Xenomorph. Dengan takjubnya tikus itu hidup kembali dan berperilaku normal pada awalnya, tapi seiring waktu ia bermutasi tak terkendali dan mati dengan kesakitan. Sementara itu Tyler menemukan senjata plasma di lab dan mengajari Rain cara menggunakannya. Senjata itu sangat kuat dan bisa menembak otomatis, membuatnya jadi harapan terbaik mereka untuk bertahan dari Xenomorph saat mereka menjelajah lebih jauh. Kelompok itu tanpa sengaja menemukan sarang alien. Pemandangannya mengerikan. Menyadari betapa bahayanya situasi itu, mereka memutuskan untuk mundur dan mencari jalan keluar lain. Tapi saat mereka bersiap pergi, Tyler mendengar suara tangisan samar. Itu Kay. Dengan putus asa, dia berlari mencarinya. Tyler memohon pada Andy untuk menyembuhkan Kay, dan Andy menyarankan menggunakan obat agar pemulihannya lebih cepat. Namun Rain memperingatkan itu bisa berbahaya dan menyarankan untuk kembali ke kapal agar Kay bisa ditempatkan di ruang kriogenik saja. Kelompok itu terus maju, tapi dengan ngeri mereka menemukan ternyata bukan cuma satu alien, melainkan lebih dari 20. Xenomorph menyerbu mereka, dan salah satunya menyerang Rain. Tyler dengan gagah berani melemparkan dirinya di antara Rain dan makhluk itu, menerima serangan fatal. Alien itu menyeretnya pergi. Lebih banyak alien muncul, dan salah satunya menangkap Andy. Rain, yang terombang-ambing antara menyelamatkan Andy dan melindungi Kay, membuat keputusan yang sangat menyakitkan untuk meninggalkan mereka. Andy di belakang menggendong Kay kembali ke kapal dan menaruhnya di ruang kriogenik untuk memastikan keselamatannya. Tapi sebelum menutup ruang itu, Rain memberikan sampel alien ke Kay dengan harapan suatu saat bisa membantu. Bertekad untuk menyelamatkan Andy, Rain kembali ke kapal dan berhasil menghidupkannya kembali. Namun, Andy ragu-ragu karena takut ingatannya akan terhapus. Andy akhirnya pasrah membiarkan Rain menghapus data yang rusak, mengembalikannya ke pemrograman aslinya. Saat mereka mencoba kabur, Brook menghadang mereka. Android itu dengan dingin menyatakan bahwa usaha mereka sia-sia. Brock tetap bersikeras bahwa yang penting cuma kelangsungan hidup Kay dan sampel alien. Sementara Rain dan Andy dianggap bisa dikorbankan. Rain gak mau nyerah. Bersama-sama, mereka berhasil bunuh beberapa Xenomorph, tapi kemenangan itu berharga mahal. Rain kehabisan peluru, dan darah asam dari alien bikin lingkungan sekitar makin bahaya. Karena gravitasi mati, mereka buru-buru ke lift, tahu kapal itu bakal celaka. Sementara itu, Kay bangun di POD kriogeniknya. Brock memberi selamat atas keselamatannya dan menyarankan dia untuk menyuntikkan serum alien agar lukanya cepat sembuh. Saat Rain dan Andy naik lift, tiba-tiba ada alien yang menyerang Rain. Dia melawan, tapi gravitasi tiba-tiba kembali, bikin dia kehilangan senjatanya.
Alien itu menangkapnya dan berniat membawanya ke sarangnya untuk menginfeksi. Saat mereka akhirnya balik ke kapal, Brok menyambut mereka dengan nada sarkastik penuh lega. Android memberitahu mereka kalau para ilmuwan Wanu-Utani sedang dalam perjalanan untuk mempelajari sampel dan para penyintas. Namun Rain tetap keras kepala, dia bilang mereka nggak akan kerja sama dan malah berencana kabur. Kapal Romulus segera menabrak ladang meteor yang bikin kapal itu hancur. Rain selamat dari kecelakaan itu, tapi dia lihat sesuatu yang mengerikan. Perut Kay membesar seperti sedang hamil 9 bulan. Serum alien itu bikin janinnya tumbuh cepat jadi makhluk campuran manusia dan xenomorph yang mengerikan. Kay yang kesakitan banget akhirnya melahirkan. Makhluk campuran itu keluar, penampilannya campuran jelek antara manusia dan alien. Kay yang ketakutan langsung tolak makhluk itu, hybrid yang marah karena penolakan itu membunuhnya. Andi berusaha menghentikan makhluk itu tapi juga tewas dalam prosesnya. Hancur? Rain tahu dia harus menghentikan hybrid itu dengan menggunakan sistem pembekuan kapal. Rain memancing hybrid itu ke area kargo dan melontarkannya ke ruang hampa luar angkasa. Melihat makhluk itu menghilang, dia berbisik agar makhluk itu cepat mati. Tak lama kemudian, Rain memperbaiki kapal dan mengarahkan tujuannya ke Baga. Sebelum masuk ke criostasis, dia menyimpan kenangan tentang Andi dan berjanji akan membawanya kembali suatu hari nanti. Dengan harapan yang masih hidup di dalam hatinya, dia bersumpah. Terus maju apapun tantangannya yang akan datang dan dengan itu filmnya selesai. Semoga kamu menikmati rangkuman kami. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami untuk rangkuman seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.